Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok pemrograman web yang beranggotakan saya sendiri Faizal Renanda. Saya Akmal Sarif Fadilah. Saya Redi Putra. Oke, hari ini kami akan mempresentasikan mockup dari aplikasi web kami. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan tentang masalah kasus pada dari web ini. Nah, jadi kasusnya di mana seorang pengguna ingin memesan atau membooking kamar hotel. Atau kita bisa sebut dengan reservasi. Nah, jadi alurnya nanti user masuk ke aplikasi web. Nah, lalu login atau membuat akun. Setelah login, user bisa melihat tampilan home yang berisi tentang kamar-kamar yang tersedia. Nah, setelah itu user juga bisa melihat detail dari kamar-kamar tersebut yang berisi mungkin fasilitas apa saja yang ada dalam hotel tersebut, yang ada dalam kamar tersebut. Nah, setelah itu juga ada setelah melihat detail, user pun bisa membooking kamar yang diarahkan ke dalam formulir reservasi. Nah, setelah masuk ke reservasi dan setelah data user diterima, user dapat melihat log pesanan yang telah dibuat melalui menu pesanan saya. Nah, dalam menu pesanan saya ini terdapat sebuah tabel, yaitu tentang tabel data-data dari user tadi. Nah, di sini terdapat juga aksi. Aksinya ini user dapat mengedit atau mengupdate serta membatalkan pesanan, atau kita sebut proses delete. Nah, seperti ini prosesnya, tampilannya. Oke, setelah itu user juga bisa logout dari web tersebut. Mungkin itu kasusnya. Selanjutnya kita akan membahas arsitektur bagaimana dari web ini yang akan dijelaskan oleh Redi Putra. Baik, mengenai arsitektur dari yang akan kami buat itu pertama dari footer berupa teks judulnya yakni stripstep.com, juga ada button masuk dan juga button daftar. Lalu untuk bodinya di hero section dapat gambar dengan teks reservasi nggak pakai ribet, hashtag aja. Dan untuk footer itu terdapat copyright 2004. Nah, untuk button masuk dan daftar, ketika user mengklik masuk, maka user akan dialihkan ke page login, yang dimana di login ini terdapat text field di mana user akan menginput email dan passwordnya, dan juga ketika user menekan button login, jika user memiliki akun, maka user akan diarahkan ke halaman beranda. Ya ini. Tapi jika tidak, maka user memiliki opsi bisa daftar di sini, bisa daftar itu, dan juga di login page. Nah, setelah di daftar, maka user akan dialihkan ke page register, yang mana sama dengan login, di mana user akan input full name, emailnya, passwordnya, dan password. Dan ketika user menekan daftar, maka user otomatis akan diarahkan ke page login. Selain proses registrasi, juga user bisa mendaftar dengan continue with Google. Ketika ditekan, itu nggak perlu dijelaskan. Kita nggak ada tampilan daftar pengikut. Ya.
next. Nah, untuk halaman ini akan tersedia untuk headernya. Itu kurang lebih sama dengan halaman sebelumnya. Bedanya ada tombol button logout dan button pesanan saya. Mungkin nanti kita akan bahas itu. Yang pertama ini kita bahas mengenai tampilan kamar yang tersedia. Jadi available ini akan muncul ketika user memasukkan filternya range harga. Nah itu jika user memilih harga terendah, maka kamar-kamar dengan harga terendah akan muncul pada kolom pada apa itu? Nanti kemungkinan kita bakal buat sebuah card gitu, yang mana di dalam card itu juga terdapat sebuah card yang menampilkan bentuk kamarnya gimana, lengkap dengan harganya juga. Begitu pula dengan harga, jika user memilih harga tertinggi, maka otomatis kamar-kamar dengan harga tertinggi juga akan ditampilkan. Mengenai slide-nya, kemungkinan kami akan menggunakan slide scroll ke bawah, scroll down. Jadi kamar dengan harga yang sesuai dengan filternya, misalnya harga terendah, maka kamar dengan harga terendah akan tampil paling atas. Jadi semakin ke bawah semakin mahal harganya. Gitu juga dengan sebaliknya. Lalu saat user misalnya menekan button harga kamar. Next. Nah, di sini akan muncul pop-up kamarnya bagaimana, kategorinya bagaimana, fasilitasnya bagaimana, juga ada pilihan booking. Ketika user mencet booking, akan ditampilkan sebuah pop-up lagi, yang mana di pop-up ini merupakan sebuah reservasi dengan text field yang harus diisi oleh si user, seperti full name, nomor HP, tanggal check-in-nya kapan, tanggal check-out-nya juga kapan. Juga nanti jika selesai sudah terisi semua, maka user akan mencet submit. Ini si user bisa melihat status pesanan si user dengan cara menekan button pesanan saya, mana user akan diarahkan ke page baru dengan header yang sama juga. Lalu ada ditampilkan sebuah table di mana table dengan kolom ID pesanan, check in, check out, kategori, dan aksi. Jadi ID pesanan ini berbentuk auto increment lah ya. Jadi tidak perlu sistem bakal mendefine ID pesanan dari user tersebut tanpa harus diganggu oleh user. Lalu check ini akan juga muncul, check out juga, kategori juga. Lalu pada aksi ini terdapat dua bantuan aksi. Yang pertama itu ada edit. Nah, edit and next. Nah, ketika ditekan akan munculkan pop-up dengan text field yang harus diisi. Semisalnya sudah ada di edit nih, berarti user bisa memilih data tersebut bisa diubah atau tidak melalui submit, atau data tersebut di pesanan tersebut dibatalkan dengan cara menghapus pesanan tersebut. Nah, untuk button delete, ketika user menekan button delete, maka ini logo berarti enggak ada. Seharusnya nanti kami bakal memunculkan pop-up
konfirmasi lagi apakah ini mau di delete atau tidak. Nah, mungkin itu saja untuk aksi dari edit. Lalu selanjutnya itu ada aksi dari button download. Untuk download ini lebihnya sih cetak ya. Jadi satu row itu dengan jadi ketika user menekan button download, maka row pada button tersebut akan otomatis dicetak sebagai satu buah. Kemungkinan kami bakal buat formatnya seperti format PDF gitu, jatuhnya seperti stroke lah kemungkinan. Maka nanti user mendapatkan output berupa PDF, yang mana dalam PDF tersebut isinya berupa detail-detail pesanan dari si user. Selanjutnya itu ada button logout. Logout ini tidak hanya ditemukan di page pesanan saya, tapi juga di page berandalan sebelum-sebelumnya sudah ada. Nah, di atas. Nah, jadi ketika user menekan tombol logout, maka akan ada muncul pop-up konfirmasi kembali apakah si user benar-benar ingin keluar atau tidak. Jika user menekan tombol tidak, maka user akan stay di page tersebut. Jika menekan tombol iya, maka page akan user yang keluar dari user yang sudah dimasukkan user yang user gunakan tadi. Ya itu. Maka akan dikembalikan ke halaman ini tadi. Mungkin untuk arsitektur belum fix. Jadi banyak penambahan yang akan kami lakukan ke depannya. Itu mungkin sekian lah ya dari saya mengenai arsitektur. Selanjutnya saya akan kepada Faiz. Selanjutnya kita lanjut membahas tentang bagaimana desain dari website ini. Dibacakan dijelaskan langsung oleh Mas Syarif. Kepada Kemal dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk desain sendiri, di sini untuk font headernya, di sini kami memakai konsistensi dengan font language Spartan. Sedangkan untuk setiap button-button gini kita menggunakan Canva Sense yang ini, dan untuk yang di hero state-nya ini Aku ngomong. Halo. Ya kan di sini. Mic-nya kan dari laptop ready, ya otomatis apa? Iyalah. Dari laptop ready lah. Oh iyalah, kan mic ini. Masa keluar robotnya di sini juga? Iya. Nah, lanjut untuk footernya di sini kami menggunakan Canva Sense. Dan sedangkan ininya color palette-nya kami menggunakan coklat tua, coklat muda, dan warna cream sebagai konsistensi warna. Lanjut. Nah, sebenarnya saya sebutkan tadi di setiap judul itu menggunakan font language Spartan, dan setiap
kayak teks gini nih, isinya ini tekstinnya menggunakan Comic Sans. Dan ini yang saya bilang tadi, setiap warna ini kita menggunakan warna coklat tua, coklat muda, dan warna krim. Dengan di sini teksnya juga Comic Sans. Sebenarnya sama aja seluruhannya, hampir sama. Ini menggunakan language Spartan juga, dan ini Comic Sans. Dan juga setiap button kita menggunakan konsistensi dengan button seperti ini, sehingga tidak ada button yang ambigu di setiap ininya, page-nya. Lalu untuk ini juga setiap judul di apa ya, tabel headnya itu menggunakan Canvas Sans. Ini yang ini. Dan juga kami warna tabelnya ini kami konsisten di warna putih, dan juga di form atau pop up penginputan data tersebut. Nah, seperti ini kita menggunakan warna putih, dan ini buttonnya juga dengan rectangle seperti ini. Mungkin kalau keseluruhan desain sama aja, di situ konsistensinya kami menggunakan color palette coklat tua, coklat muda, dan krim. Untuk font headernya language Spartan, dan judulnya itu setiap judul kayak gininya ini kita menggunakan language Spartan juga. Sedangkan yang di setiap button-buttonnya ini kita menggunakan Comic Sans. Terus ya. Terus juga pas di ininya apa namanya, di tempat kayak buat kita ngikutin datanya itu, kita di setiap set rectangle-nya ini kita menggunakan border dengan radius yang sama di setiap ininya, setiap teksturnya, supaya untuk mencapai konsistensi itu tadi. Nah, ini juga pada menu logout di sini kan terdapat gas berwarna hijau dan mau berwarna merah. Berarti gas itu kayak lampu hijau gitu, oh oke gitu kan. Kalau jika tidak itu maka ya enggak, makanya berwarna merah. Terus juga di sini untuk apa namanya, background di login ini kayak kita menggunakan warna begini, sama kayak dengan rectangle, karena sih ada lagi ya berbeda. Ini kita sepakat menggunakan. Mungkin itu aja sih dari desain, karena dari setiap page-nya hampir sama, font dan color palette pun sama. Saya kembalikan lagi ke Faiz. Oke. Itu tentang desain. Selanjutnya membahas tentang bahasa pemrograman apa yang akan dipakai. Nah, di sini tentunya kami menggunakan HTML sebagai hypertext app-nya. Lalu kami menggunakan CSS
sebagai stylenya, JS sebagai backendnya, dan PHP untuk database-nya. Nah, di sini karena ini presentasi tentang rencana awal, jadi rencana awal kami seperti itu, tapi mungkin nantinya ada beberapa hal yang akan berganti atau kita sebut nanti bakal menggunakan framework dan lain-lain. Tapi untuk rencana awal kami ingin menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Nah, itulah tentang bahasa pemrograman. Selanjutnya kita masuk ke tools apa saja yang akan kita pakai. Nah, dan sebenarnya tools ini juga kondisional, menyesuaikan dengan bagaimana nanti bahasa pemrogramannya. Nah, kalau sesuai dengan rencana awal, itu kami akan memakai Visual Studio Code sebagai text editornya, lalu memakai Canva itu sebagai aplikasi untuk desain mockupnya, dan untuk database itu kami tidak memakai PHP admin karena kami langsung buat di text editornya, ada extension MySQL di sana, jadi menggunakan extension saja. Dan juga kami menggunakan XAMPP itu untuk menjalankan database-nya ke dalam localhost. Nah, mungkin itu tentang kasus, arsitektur, desain webnya, bahasa pemrograman, dan tools yang akan kami pakai nantinya. Nah, mungkin lebih kurang mohon maaf. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.